Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ali Basir dengan NIM 2024 10 10 11 04 dari kelas jaringan komputer A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 praktikum. Soal nomor 1, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah collision domain yaitu 9, dari switch ke access point, switch ke server, switch ke router, switch ke hub, selanjutnya adalah router dan ke router, dan switch ke router, switch ke server, switch ke access point, dan switch ke hub. Di sini dapat kita tentukan bahwa setiap port yang terhubung dengan switch merupakan daerah collision domain, di mana switch dengan access point, switch dengan server, dan switch dengan router, dan switch dengan hub. Di sini hub hanya memiliki satu daerah collision domain karena hub hanya memiliki satu jalur bandwidth. Selanjutnya adalah kita dapat menentukan daerah collision domain dengan setiap port yang terhubung dengan router, yaitu di sini. Untuk bagian sebelah kanan yaitu tidak berbeda dengan daerah yang kiri, yaitu server dengan switch dengan router, switch dengan server, switch dengan access point, dan switch dengan hub. Selanjutnya adalah broadcast domain. Di sini dapat kita lihat adalah jumlah broadcast domain adalah 3, 1, 2, dan 3. Di sini dapat kita tentukan oleh banyaknya jalur port yang tersambung dengan router, yaitu dengan 1, 2, dan juga 3. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Di sini dalam gambar menggunakan topologi tree karena yang pertama yaitu di sini terdapat tingkatan-tingkatan dengan tingkatan server sebagai inti, switch sebagai distribusi jaringan, selanjutnya adalah hub sebagai pusat data, dan juga PC ini sebagai klien. Selanjutnya juga dapat disimpulkan sebagai topologi tree karena merupakan gabungan dari topologi star, yaitu yang terdapat pada hub ini dengan PC, dan juga yang dihubungkan oleh topologi bus yang dalam switch ini, sehingga menjadi topologi tree. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan topologi tree. Untuk kelebihan yaitu mendukung untuk diterapkannya pada jaringan komputer dengan skala besar, pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, identifikasi kerusakan pada jaringan isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak mempengaruhi klien lain. Selanjutnya adalah bagian kekurangan, yaitu kekurangannya topologi tree, yaitu jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Hub memegang peran penting dalam jaringan, yaitu jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Selanjutnya adalah jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga mengalami gangguan. Selanjutnya adalah biaya yang diperlukan dalam membangun jaringan ini lebih mahal sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Konfigurasi dan pemasangan kabel dalam jaringan tree lebih rumit dibanding topologi lain. Kinerja jaringan serta aliran data lebih lambat sebab komunikasi antar komputer tidak bisa berjalan langsung, namun harus melalui hub terlebih dahulu. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi ialah yang pertama yaitu biaya. Kita harus menentukan sistem apa yang paling efisien yang kita butuhkan dalam organisasi. Selanjutnya adalah kecepatan. Kita harus menentukan sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Selanjutnya adalah lingkungan, yaitu misalnya adalah sebuah listrik,
atau faktor-faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Selanjutnya adalah ukuran. Kita harus menentukan seberapa besar ukuran jaringan. Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Selanjutnya, konektivitas. Kita juga harus menentukan apakah pemakai yang lain menggunakan komputer, laptop, perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.